Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Idris Indrawan Anak Farid. Kali ini saya akan coba untuk membahas tentang 4 hal yang mesti dilakukan oleh mahasiswa baru, baik itu di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta, baik yang berada di perkotaan ataupun di daerah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa di subbreaker. Ini bertujuan agar kawan-kawan semua dan sahabat-sahabat semua bisa selalu update tentang informasi yang akan saya berikan. Oke, kita langsung lama-lama, kita langsung saja melihat cuplikannya. Mahasiswa baru yang ada di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. 4 hal sederhana yang mesti dilakukan seorang mahasiswa saat perkuliahan. Nah, sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi, tentu suatu hal yang sangat asing di telinga mengenai seperti apa sebenarnya kondisi kampus. Karena selama ini mereka itu dihadapkan dengan bangku sekolah yang selalu ceria, selalu bersenda gurau, dan selalu dikelilingi oleh teman-teman dan sahabat-sahabat yang super, yang selalu mendukung dan sebagainya. Nah, tentu suasana sekolah ini sangat berbeda sekali dengan suasana di kampus. Pikiran yang polos sewaktu di bangku sekolah masih terbawa dengan suasana sekolah dapat saja tetap membekas pada awal-awal perkuliahan. Tentu dihadapkan pada kondisi yang berbeda terkait dengan kondisi kampus di mana dahulu sebelum COVID-19 kampus selalu ramai ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, sedangkan pada saat ini tidak saja di daerah kita, seluruh dunia juga mengalami hal yang sama dan juga berdampak kepada dunia kampus, khususnya dunia pendidikan ya. Nah, sehingga kampus-kampus yang dulunya ramai, banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sekarang sepi karena mereka rata-rata sudah melaksanakan perkuliahan secara online. Sebenarnya perkuliahan secara daring tidak hanya bisa menaruh kebosanan kepada mahasiswa. Dosennya juga seperti itu sebenarnya ya. Guru-guru juga seperti itu. Pada saat perkuliahan, sistem perkuliahan ataupun pembelajaran secara online itu, selain siswa dan mahasiswa, dosen dan guru juga bosan sebenarnya. Karena rindu dengan suasana kehidupan saling berinteraksi antara mahasiswa, dosen, guru dan siswa. Ini sangat dirindukan sekali. Tapi mau gimana lagi karena memang keadaan kita yang memaksa kita harus melaksanakan sistem daring. Nah, maka perlu adanya kesadaran untuk melakoni pembelajaran online dengan tangguh. Jadi kita dalam melaksanakan pembelajaran online itu kita harus kuat, harus semangat ya. Nah, namun tidak menghilangkan substansi perkuliahan itu sendiri. Jadi jangan sampai sistem perkuliahan online itu mempengaruhi ataupun tidak sesuai lagi dengan tujuan pembelajaran yang ada di perguruan tinggi, khususnya mata kuliahnya ya. Nah, sebagai mahasiswa baru, yaitu orang-orang yang baru mengenal dengan suasana kampus, maka perlu kiranya reaktif untuk dapat mengenal jati dirinya sebagai mahasiswa serta dapat mengenal dunia kampus secara utuh. Dengan demikian, bagi mahasiswa baru ada baiknya melakukan 4 hal yang mesti dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini mesti harus dilakukan oleh mahasiswa ya agar lebih update. Nah, poin pertama,
perbanyak berkenalan dengan senior. Ya. Nah, sebagai mahasiswa baru tentu sangat membutuhkan informasi-informasi yang sangat mendalam. Nah, tidak terkecuali juga informasi yang didapatkan daripada senior atau kakak tingkat ya, atau kakak teratas gitu ya. Nah, memperbanyak teman adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap manusia. Begitupun dengan mahasiswa, agar sekiranya selalu dapat menjalin silaturahmi kepada senior-seniornya. Banyak hal yang dapat dipertanyakan, baik tentang perkuliahan, sistem organisasi, sistem organisasi yang ada di kampus dan di luar kampus, ataupun sharing-sharing ilmu pengetahuan tentang mata kuliah. Nah, sebagai mahasiswa baru, kita diharuskan untuk saling menjalin komunikasi kepada senior. Tapi yang penting diingat juga, sebagai mahasiswa juga bisa mensaring data mana yang benar dan mana data yang salah, dan atau mana yang perlu kita ikuti ataupun yang tidak. Kemudian yang kedua, kepo kepada setiap organisasi. Nah, menjadi seorang mahasiswa tidaklah cukup jika kerjanya hanya mendengarkan ceramah dari dosen saja. Karena pada dasarnya mahasiswa mesti mampu memperbanyak ataupun menambah pengalaman serta pengetahuan dari luar. Salah satu wadah yang paling banyak diminati yakni masuk ke organisasi kampus. Kita tahu di kampus itu merupakan wadah tempat mencetak generasi-generasi yang super, yang jenius dan religius. Di sana juga banyak organisasi, baik itu Hima, BEM, DEMA dan sebagainya. Jadi organisasi-organisasi lah yang bisa menggambleng nanti pola pikir kita. Nah, melalui organisasi di situ dapat mengasah kemampuan cara berbicara ya, atau public speaking. Nah, kemudian ikut menyumbangkan pendapat, menyampaikan pemikiran, atau menyampaikan usulan, ataupun bahkan menyampaikan kritikan yang membangun. Nah, untuk itu perlu bagi mahasiswa baru setidaknya kepo pada organisasi yang di kampus. Kira-kira organisasi mana yang paling cocok untuk masuki sesuai pada minat serta dapat menjadi wadah dalam mengembangkan potensi diri. Nah, jadi tidak semua organisasi itu bisa kita ikuti, karena memang dalam organisasi itu selain memang niat kita untuk menjadi bergabung di organisasi, juga kita harus mengetahui prospeknya ya, ataupun kegiatan-kegiatannya, ataupun tujuan dari organisasi. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk memilih organisasi mana yang sesuai dengan kita. Yang ketiga, mulai merubah kebiasaan buruk. Nah, sifat bermalas-malasan tidaklah laku lagi di dunia kampus. Kalaupun misalnya di sekolah masih disuapi pelajaran, maka di dunia kampus tidaklah seperti itu. Justru mahasiswa harus lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih mandiri. Apabila dahulu di sekolah malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk belajar, kemudian maka ketika berada di kampus hal itu meski dilawan dan berusaha untuk semaksimal mungkin merubah kebiasaan buruk tersebut. Karena kalau tidak merubah, maka kita akan siap-siap untuk tertinggal dari kawan-kawan yang lain. Nah, yang keempat, tidak mudah menafsirkan sesuatu. Nah, kita tahu bersama bahwa yang namanya mahasiswa tentu perilakunya pun bisa dikategorikan sebagai orang dewasa. Nah, mungkin ada banyak hal aneh yang dapat dijumpai ketika sudah masuk ke dunia
Mulai dari perilaku dosen, mulai tingkah laku teman, kemudian ada mahasiswa yang kritis dan sebagainya. Kondisi seperti itu janganlah sekali-sekali langsung menjustifikasi tanpa memandang secara objektif. Jadi kita harus selektif dalam menilai sesuatu ya. Nah, untuk itulah sebagai seorang mahasiswa mesti mempunyai pemikiran yang kritis, kemudian tidak langsung menafsirkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, akan tetapi perlu kajian ulang, kajian terlebih dahulu untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadilah seorang mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan mandiri dalam dunia kampus. Oke, saya rasa itu saja 4 hal yang mesti dilakukan atau dilaksanakan oleh mahasiswa baru dalam dunia kampus, sehingga nanti tidak akan membuat mahasiswa itu tertinggal dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Oke, selamat kepada mahasiswa baru. Semoga dalam dunia kampus ini bisa memberikan inovasi, pemikiran, dan wawasan tentang kehidupan ini, dan juga bagaimana cara kita itu melaksanakan perkuliahan dengan baik di dunia kampus dan bisa beradaptasi dengan dunia kampus sehingga perkuliahan ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang kita targetkan, yang ingin kita capai. Oke, selamat kepada mahasiswa baru, sukses. Saya Idris Indrawan, anak Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.